Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai PT Sido Muncul. Tema yang kami usung untuk analisis ini tinjauan riset pengaruh analisis investasi terhadap keputusan pembelian saham. Hal ini kami tinjau dari faktor-faktor dan informasi yang diperoleh dari laporan keuangan yang kami analisis. Selain itu, kami membahas terkait implikasi dari pengaruh analisis investigasi terhadap kinerja portofolio investasi secara keseluruhan terhadap PT Sido Muncul. Nah, selanjutnya, PT Sido Muncul didirikan pada tanggal 18 Maret 1975 dan merupakan perusahaan terkemuka dalam produksi dari penjualan produk kesehatan dan suplemen herbal di Indonesia dengan fokus pada pengembangan produk perubahan alami. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2023, berdasarkan surat pernyataan pemegang saham kepada PT Raya Saham Registra, PT Hotel Candi Baru atau kita sebut HCB menjadi pemegang saham utama dari pengendali PT Sido Muncul dengan kepemilikan 60,46%, diikuti oleh Consolidated Investment dengan 17,14%, dan sisanya itu dimiliki oleh masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5% masing-masing. Nah, selanjutnya lagi, PT Sido Muncul itu beroperasi di Jawa Tengah dan menyerap bahan baku dari petani binaan di wilayah tersebut. Perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dengan lebih dari 135.000 pedagang, grosir, dan eceran serta 100 subperwakilan dari distributor. Selain itu, perusahaan juga memiliki kantor cabang di Filipina dan ada anak usahanya juga di beberapa negeri, ekspansi pasar ekspor. Selanjutnya lagi, PT Sido Muncul memiliki 3 segmen operasi berdasarkan produk jamu, herbal, dan suplemen, makanan dan minuman, dan farmasi. Penjualan total perusahaan pada tahun 2023 mencapai 3,6 triliun, mengalami penurunan 7,3% dari arus sebelumnya. Segmen jamu herbal dan segmen menjadi kontributor besar dengan 65,9% di total penjualan, diikuti oleh segmen makanan dan minuman dengan 30,9% dan segmen farmasi dengan 3,2%. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, organ perusahaan terdiri dari pemegang saham, rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Perusahaan mengadakan 2 jenis rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham tahunan disebut sebagai RUPST secara reguler setiap tahun, dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau disebut RUPSLB sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan RUPS mengikuti peraturan OJK nomor 15 garing POJK 02/2020 dan nomor 16 POJK garing 2023. Menurut laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2023 oleh International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global dikoreksi melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3% pada tahun 2003 dan turun lagi menjadi 2,3% pada tahun 2024. Plan ini mengalami revisi dari proyeksi. Pada bulan Juli, IMF mengidentifikasi krisis sektor tiongkok sebagai risiko utama yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi global, serta gelonjak harga komoditis yang dapat meningkatkan inflasi dan membebani negara-negara dengan banyaknya utang. Menurut laporan Indonesia Economic Process edisi Desember 2023 dari Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi mencapai 5% pada tahun 2023, didorong oleh konsumsi swasta yang kuat. Namun, ketatnya kondisi pembiayaan global telah menyebabkan arus modal keluar dari tekanan pada mata uang Indonesia. Bank Dunia memperkirakan kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,3% pada tahun 2024 sampai 2025 disebabkan oleh perdagangan, penurunan harga, komoditasi, pertambahan ekonomi yang menjadi menghambat ekspor, guncangan terkait ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim juga diidentifikasi sebagai potensi gangguan terhadap rantai pasok global yang dapat mengurangi penerimaannya. Selanjutnya, mari kita melihat dari analisis data keuangan PT Sido Muncul. Kita ketahui bahwa selama pandemi, kita tahu bahwa keuangan sektor farmasi meningkat dikarenakan banyaknya kebutuhan masyarakat akan obat. Rata-rata pertumbuhan harga saham 8 emiten dari sektor tersebut mencapai 79% sejak awal tahun 2020. PT Pyridam Pharma Tbk mengalami pertumbuhan saham terbesar sehingga mencapai 283,5%. Sebaliknya, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul mengalami penurunan saham sebesar 36,7%. Kita melihat grafik income statement pada Sido Muncul yang mengalami fluktuasi naik turun, namun tidak terlalu signifikan. Laporan income statement ini mempengaruhi adanya aktivitas, total pendapatan, dan total beban perusahaan yang menghasilkannya laba atau rugi suatu perusahaan. Selama 4 tahun ke belakang, Sido Muncul mengalami perubahan terhadap total pendapatan dan laba bersih.
dengan margin kotor periode 2020 dan 2023 sebesar 56,61%, margin operasional sebesar 34,56%, dan margin laba bersih sebesar 26,66%. Kita akan membahas angka quick ratio Sidomuncul yang sebesar 3,5. Hal ini memiliki arti bahwa perusahaan memiliki jumlah aset yang lebih besar daripada kewajiban yang harus segera dibayarkan. Dengan kata lain, perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan mampu membayar kewajiban lancar dengan mudah. Sebagai hasilnya, tingkat resiko likuiditas perusahaan cenderung rendah. Angka current ratio Sidomuncul sebesar 4,47. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban lancarnya. Di sisi lain, angka total debt to equity ratio sebesar 0,28%, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat ketergantungan yang lebih rendah daripada hutang yang harus mendanai operasi dan investasi perusahaannya. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki proporsi hutang yang relatif kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Bisa dianggap sebagai indikasi bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang cukup sehat. Selanjutnya kita akan membahas angka cash flow per share Sidomuncul, yang dimana angka cash flow itu sebesar 35,18, yang berarti bahwa perusahaan telah menghasilkan rata-rata arus kas bersih per saham selama 12 bulan terakhir, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghasilkan arus kas bersih yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Di sisi lain, angka revenue per share sebesar 118,86 mengindikasikan bahwa setiap saham yang beredar dalam periode 12 bulan tersebut memiliki kontribusi pendapatan. Pada tahun 2023, jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi perseroan sebesar 1,1 triliun. Nilai ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh penurunan penjualan secara umum. Arus kas yang dihasilkan oleh operasi perusahaan atau operating cash flow mencapai 228,45%. Secara umum, ini bisa dianggap sebagai indikasi positif bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang kuat dalam menghasilkan arus kas dari operasinya sendiri, merupakan hal yang penting untuk kelangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Pada tahun 2023, siklus konversi kas tetap sama dari periode sebelumnya, yaitu 116 hari. Kenaikan pada tingkat dari persediaan sebanyak 6 hari akibat kenaikan harga rata-rata bahan baku yang disebabkan oleh inflasi. Dan juga dampak dari langkah yang diambil Sidomuncul dalam memitigasi risiko kenaikan harga-harga dengan menambah jumlah persediaan bahan baku yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita lanjut ke WACC. WACC di sini sebagai tingkat diskonto untuk menilai suatu bisnis. Berdasarkan data dari laporan keuangan 2023 Sidomuncul, bahwa dasar WACC range terendah itu sebesar 9,25%. Untuk range tertingginya sebesar 11,25%. Untuk range tengahnya sebesar 10,25%. Untuk perhitungan capaian risk free rate-nya ini tertinggi sebesar 4,5%, terendahnya 4%. Untuk beta tertingginya sebesar 0,6 dan rendahnya 0,7. Namun, market risk premium tertinggi dan terendahnya itu sebesar 7,4%. CAPM ini berguna untuk mengambil keputusan investasi dan manajemen untuk memilih sesuai dengan portofolio mereka masing-masing. Selanjutnya ada FCF atau Free Cash Flow. Sidomuncul menunjukkan stabilitas dalam menghasilkan arus kas dengan rata-rata selama 3 tahun sebesar 974,7 billion. FCF ini margin yang sehat sebesar 28%, menandakan efisiensi itu mengubah pendapatan bersih menjadi arus kas, investasi pada saham. Mungkin menarik bagi investor untuk mencari pendapatan tunai, stabil dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Ada DCF atau Discount Cash Flow. DCF itu adalah analisis yang dilakukan untuk memperkirakan nilai saham di masa depan. Berdasarkan data DCF yang ada dengan range tertengah sebesar 13,8%, dengan long term growth rate-nya sebesar 3%. Terakhir, berdasarkan kesimpulan analisis laporan keuangan dan valuasi PT Sidomuncul, kami merekomendasikan untuk membeli saham atau buy, karena dari analisis kami menunjukkan adanya performa yang baik dengan kinerja yang konsisten dan stabilitas dalam menghasilkan arus kas yang bebas. FCF margin juga yang sehat itu sebesar 28%, menandakan efisiensi perusahaan dalam mengelola sumber daya. Untuk WACC yang rendah juga sekitar 10,25%, menunjukkan biaya modal yang murah. Ini juga memberikan potensi pertumbuhan jangka panjang bagi perusahaan, dan ini juga menjadi peluang investasi bagi mereka yang mencari pendapatan tunai stabil dan pertumbuhan modal yang berkelanjutan. Sekian dari presentasi tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.